Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu pada hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu di sepanjang hidup kami Bapa pada pagi hari ini. Darah-Mu yang telah melayakkan setiap hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Suwarno. Saya persilahkan. Ya, puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Betani Sangkakala dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau Khalik langit dan bumi, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini, pada saat ini, kami berjumpa lagi dengan jemaat Betani Sangkakala yang Tuhan kasihi. Dan kami rindu akan firman-Mu menyapa kami pada hari ini. Dan biarlah kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Bahkan pengurapan yang sama turun atas kami sekalian. Buat kami mengerti firman-Mu, bahkan Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Yang kami percaya Engkau hadir di mana-mana. Dan hadirat-Mu tidak dibatasi oleh tempat, tapi hadirat-Mu kami rasakan, baik kami yang di sini maupun yang di rumah. Dan kami percaya hadirat Tuhan pasti akan menguatkan kami, menjadikan kami kuat, sehat, sempurna, sukacita, bahagia, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya menyapa Anda dalam satu ibadah, sekalipun ibadah kita streaming, ibadah kita ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh apapun juga, tapi hadirat Tuhan tetap ada buat saya dan saudara.
baik saya yang ada di mimbar ini maupun Anda yang ada di rumah masing-masing. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Sebab itu saya minta saudara akan tetap duduk dan nikmati pemberitaan ini sampai selesai. Bahkan kita akan melihat bahwa Tuhan itu besar dan luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Siang ini Bapak Ibu Saudara kita akan membaca bersama-sama dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudara. Kalau saya menyampaikan kepada saudara pendahuluan dari kitab ini, kitab 1 Petrus adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Petrus, ya. Dikasih satu judul namanya 1 Petrus karena surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada dalam perantauan, dan Petrus menuliskannya dari sebuah kota yang namanya kota Roma. Sekalipun dalam kitab Petrus, surat Roma tidak disebut dengan kata Roma, tapi disebut dengan satu samaran dengan nama Babilonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hari ini kita melihat bahwa surat ini ditulis oleh Petrus dari kota Roma, ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada dalam perantauan kota-kota mereka yang jauh dari Roma. Ya, seperti saya menyapa saudara walaupun tidak berdekatan, tapi surat ini juga menyapa jemaat yang sekalipun mereka waktu itu mengalami berbagai-bagai penderitaan. Jadi surat ini adalah surat yang ditulis oleh seorang gembala, dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada dalam perantauan, yang dalam arti kata jemaat ini sedang mengalami sebuah penderitaan. Lalu bagaimanakah seorang gembala menyapa jemaat yang ada di tempat-tempat yang berjauhan yang sedang mengalami penderitaan? Kita melihat pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara, yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara-saudara, sebagai seorang penulis surat, ini surat yang paling jelas saya katakan kepada saudara, surat paling jelas. Kenapa? Surat ini mencantumkan siapa yang menulisnya. Surat ini juga mencantumkan kepada siapa surat ini dikirimkannya. Yang pertama kita lihat, yang menuliskan adalah Petrus, yang disebut dengan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, kepada perantau-perantau, kepada orang-orang yang sedang ada jauh daripada dia, kepada orang-orang yang sedang tidak dihadapi oleh Petrus tetapi ada di mana-mana dalam jarak yang begitu jauh, yang saya katakan relevan sekali dengan hari ini. Saya berkhotbah tidak di depan saudara dan saudara tidak di depan saya ada di mimbar ini tapi saudara ada di rumah masing-masing. Dan surat ini berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus menyapa jemaat dengan mengingatkan sebuah identitas diri. Ya, saya juga berkata kepada saudara, pada waktu saya mengalami masalah seperti ini, saya mengalami kesulitan sama seperti Anda bersama-sama. Kita ada dalam sebuah masa yang disebut masa yang tidak menyenangkan buat saya dan saudara. Kita masuk dalam satu situasi yang tidak begitu cocok dengan apa yang kita inginkan. Kita didapati oleh Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita firman untuk mengingatkan sebenarnya siapakah saya dan saudara. Ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, orang-orang yang dipilih. Jadi siang ini saya berkata kepada Anda semuanya, ya, bahwa bagaimanapun juga situasi dan keberadaan kita diminta oleh firman Tuhan harus mengingat kembali siapakah saya dan siapakah saudara. Sebuah identitas, sebuah sebutan, ya, satu hal yang sangat membanggakan saya dan saudara
kita walaupun hidup di tengah-tengah masalah dan kesulitan, khususnya dengan kasus corona atau virus yang disebut dengan COVID-19, saya dan saudara diingatkan kembali untuk memikirkan satu hal. Jangan hanya melihat kesulitan, jangan hanya melihat masalah, jangan hanya melihat pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia yang kita juga mengalaminya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, ingat bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, saya adalah orang pilihan Tuhan, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Walaupun orang yang dipilih oleh Tuhan itu sedang hidup dalam sebuah masa, dalam sebuah situasi, dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, saudara, seperti saat ini. Saya katakan kepada saudara, saya berkata sungguh-sungguh simpan dalam benak saudara, dalam hati kita sekalian. Saya dan saudara bukan sembarang manusia di muka bumi. Apa yang kita hadapi, dengan apakah identitas kita? Yang kita hadapi adalah kesulitan, yang kita hadapi adalah masalah. Rasul Petrus berkata, bukan hal utama membicarakan masalah dan bukan hal utama membicarakan penderitaan. Yang dibicarakan sebagai dasar dari apa yang harus disampaikannya adalah status saya dan status saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya, saya dipilih oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, dan proses pemilihannya luar biasa. Ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, tentunya Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Pemilihan saya dan pemilihan saudara bukanlah sesuatu yang mendadak di hadapan Tuhan lalu saya menjadi miliknya. Tapi sesungguhnya kepemilikan Tuhan buat saya dan saudara, kita menjadi miliknya, kita menjadi umat-umat ketebusannya, kita menjadi orang yang dipilih olehnya. Tuhan memilihnya jauh sebelum kita ada. Bahkan Tuhan merencanakan, Bapa yang merencanakan, lalu dikuduskan oleh Roh Kudus supaya kita taat kepada Yesus Kristus putranya. Dan untuk menjadi taat, saya dan saudara mungkin tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena saya dan Anda adalah keturunan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi dimungkinkan juga oleh Tuhan untuk taat kepada Yesus Kristus dengan cara apa? Kita diperciki dengan darahnya. Makanya dia berkata, memberikan percikan darahnya supaya saya dan saudara menjadi taat kepada Yesus Kristus Sang Putra. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan dan yang dipilih oleh Allah, supaya saya dan Anda menerima damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah apapun masanya seperti sekarang ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama Petrus mengingatkan identitas, status saya dan saudara. Ya, mengingat status kita akan mengerti siapakah saya dan siapakah saudara. Kita tidak perlu hanya takut dengan corona, kita tidak hanya takut dengan masalah dan kesulitan yang ada. Karena saya berkata, sesungguhnya walaupun di tengah-tengah semua pandemi, di tengah-tengah semua persoalan kesulitan, saya saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan, sekali dipilih olehnya, dan pilihan itu harus tetap di dalam saya dan saudara, supaya kita taat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayat yang kedua, berikutnya dia berkata setelah dia menyampaikan berkat tentang kasih karunia dan damai sejahtera, maka ayat yang ketiga dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ada satu hal yang kebanggaan yang kedua. Yang pertama, kita adalah umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan berbicara dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saya dan saudara dilahirkan kembali. Kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita akan ingat hari Paskah. Kita melakukan ibadah Paskah, memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus.
Dan mungkin Paskah kali ini adalah Paskah yang istimewa buat saya dan saudara. Artinya, Paskah yang tidak sama dengan Paskah-Paskah yang sebelumnya. Seumur hidup saya baru sekarang ini Paskah tanpa telur. Ya, Paskah tanpa lomba menghias telur. Paskah tanpa nyanyian-nyanyian yang gemuruh, paduan suara yang hebat. Paskah tanpa perayaan, tapi Paskah tahun ini kita merayakan kebangkitan Yesus secara sederhana, secara diam-diam di rumah. Kita harus tinggal di rumah, mungkin mengikuti ibadah Paskah seperti Anda mengikuti ibadah pada hari ini. Tapi yang kita lihat sama-sama, Paskah merupakan sesuatu yang harus kita renungkan, bukan hari rayanya, bukan telur Paskahnya dan acara-acaranya. Tapi Petrus mengingatkan bahwa dengan Paskah, dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, saya katakan melalui kebangkitannya, saya dan saudara dilahirkan kembali, dijadikan umat yang baru. Kita tinggalkan hidup yang lama dan kita menjadikan orang yang dapat hidup yang baru, yang ditandai hidup baru itu dengan jelas. Petrus berkata, suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengawali suratnya Rasul Petrus berkata, saya dan saudara punya identitas, yaitu orang pilihan Tuhan, orang yang dipilih oleh Bapa di surga, dikuduskan oleh Roh Kudus, lalu kita dimeteraikan atau dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, menjadi orang yang hidup dalam pengharapan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, hari ini saya sapa Anda dengan firman ini. Apapun masalah saudara, apapun kesulitan saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi, situasi hidup kita, saya tetap katakan Anda adalah orang pilihan Tuhan yang punya pengharapan. Ya, kita punya pengharapan. Jangan putus asa, jangan kekurangan bahagia, jangan kita menjadi lesu, jangan kita menjadi susah, Bapak Ibu saudara. Karena kita melihat, dengan kita susah, kita akan turun imun kita. Dengan kita tidak bersuka cita, kita akan kekurangan sesuatu kemampuan untuk melawan sakit penyakit. Dengan turunnya imun kita, kita kekurangan daya untuk melawannya. Sehingga ketahanan tubuh kita akan turun, Bapak Ibu saudara. Sebab itu saya berkata, untuk menghilangkan susah, untuk menghilangkan duka cita, untuk menghilangkan ketakutan, untuk lepas dari kegelisahan, satu hal yang saya sampaikan kepada Anda, yaitu saudara dan saya hidup dalam pengharapan. Ya, firman Tuhan berkata pengharapan itu adalah sau yang kuat bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sau yang aman untuk jiwa kita. Apalagi kalau pengharapan kita adalah pengharapan yang kita labuhkan ke belakang tabir, di mana ada hadirat Tuhan, dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada pertolongan. Ya, saya tetap berkata, jemaat Sangkakala, jemaat Betani Sangkakala, dimanapun Anda berada, Anda bukan sembarang orang. Anda adalah pilihan Tuhan, saya juga pilihan Tuhan, orang yang dipilih, yang mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita punya pengharapan, saudara-saudara? Apakah yang kita harap? Yang pertama, ayat 4 berkata, untuk menerima sebuah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yaitu yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, saya ingatkan, saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan yang punya pengharapan. Dan pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, pengharapan akan surga. Saudara-saudara, surga Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Kalau saya ingat surga, maka saya akan menjadi bahagia. Kalau saudara ingat surga, saudara akan menjadi sukacita. Mengapa? Karena untuk yang kekal, untuk yang selamanya, untuk yang seterusnya, yaitu surga, Tuhan sediakan buat saya dan saudara.
Kalau yang kekal Tuhan perhitungkan, sediakan, masakan yang sementara Tuhan tinggalkan. Ya, pengharapan akan surga membuat saya dan saudara tidak kehilangan sukacita. Ya, saudara-saudara yang hari ini kehilangan pekerjaan, yang hari ini mungkin ada kekurangan, saya tetap berkata, urusan surga saja Tuhan sediakan. Masakan urusan dunia Tuhan tinggalkan. Saya katakan kepada saudara, ingat surga itu membuat sukacita. Ingat surga membuat saya bahagia. Ingat surga membuat saya punya bandingan. Kalau surga Tuhan sediakan, dunia pasti Tuhan peliharakan dengan luar biasa. Harapan yang pertama adalah surga. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita susah, sekalipun kita menderita, ada surga menanti kita. Ya, mengingat surga artinya bukan kita mau cepat-cepat pergi ke surga, tapi dengan mengingat surga menjadi sukacita, menjadi bahagia. Kenapa? Surga yang kekal, surga untuk selamanya, surga yang tidak akan berakhir. Itu saja disediakan Tuhan buat kita. Masakan hal-hal dunia Tuhan tinggalkan kita. Ya, berikut Bapak Ibu Saudara, sementara kita menanti surga, ada ayat yang kelima, ya berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita dapatkan surga. Yang kedua, sambil menanti surga. Sementara kita belum sampai surga, sementara kita masih ada di dalam dunia, saya dan saudara dipelihara, dilindungi, diproteksi. Ya, artinya saya dan saudara dalam pemeliharaan yang sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? Karena yang memelihara kita adalah Tuhan, dan kita dipelihara bukan oleh kekuatan manusia, tapi dalam kekuatan Allah. Dalam kekuatan Allah. Siapakah yang lebih kuat daripada Tuhan? Saya pikir tidak ada yang lebih kuat daripada Dia. Karena apapun yang kuat di bumi tidak dapat melebihi kekuatan Tuhan kita di surga. Dan kekuatan yang dipakai untuk bangkit dari antara orang mati, itu dipakai untuk memelihara saya dan memelihara saudara. Ya, kalau dari kematian saja kita dibangkitkan, masakan dari sakit penyakit kita tidak disembuhkan? Dari kematian, masalah yang paling berat manusia adalah kematian. Musuh yang paling akhir yang namanya maut, kata firman Tuhan, sudah dikalahkannya. Kalau maut sudah dikalahkannya, mana mungkin masalah-masalah yang lain tidak diberikan kemenangannya kepada saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan mana? Kekuatan yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kekuatan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk pelihara saya dan saudara. Kekuatan adalah kuasa. Kekuatan yang disebut dengan dunamos. Kekuatan, kuasa. Jadi kekuatan Tuhan yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu juga dipakai untuk pelihara saya dan pelihara saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dengan kekuatan Allah, saya ulang, dengan kekuatan Allah, ya, dipelihara di dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan pada zaman akhir. Saudara-saudara, hanya satu yang kita perlukan untuk menghadapi hal ini adalah iman. Jadi iman adalah sesuatu yang tidak boleh habis dalam hidup saya dan saudara. Ya, dengan iman kita pasti terpelihara, dan dengan iman kita akan dapat bersukacita. Ya, nanti pada berikutnya saya akan jelaskan tentang iman pada kesempatan yang lain. Hari ini saya berkata, di tengah-tengah masalah corona, di tengah-tengah COVID-19 yang mengancam dunia,
Saya tetap berkata, hadapi semua kesulitan, hadapi semua penderitaan dengan iman. Kenapa? Hanya dengan iman saya dan saudara dapat bebas dari semuanya. Dan iman kita mesti tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang merencanakan pemilihannya, Tuhan yang melakukan pemilihannya, Tuhan yang menyucikan saya dengan kuasa darahnya, bahkan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, itulah yang memelihara saya dengan kuasa kebangkitannya. Saya tetap berkata, saudara-saudara, saudara adalah orang yang punya pengharapan, saya juga punya pengharapan. Kalau dari kematian nanti saja saya dan Anda dibangkitkan, masakan dari masalah-masalah yang seperti ini Tuhan tidak memelihara kita. Alkitab berkata, engkau dipelihara dalam kekuatan yang luar biasa asal engkau punya iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita pertahankan adalah iman. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hari ini saya berkata, Anda dibekali lagi dengan firman. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala kita yang memberikan kesempatan saya dan saudara untuk mendengar lagi kebenaran firman-Nya, walaupun hanya secara streaming seperti hari ini. Saya berkata, tidak mengurangi sukacita kita, tidak menutup kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita terima firman, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, dan iman yang timbul dari firman, dengan iman itulah kita hadapi semua hal yang kita ada sekarang. Dan dengan iman, saudara mesti percaya, saya dipelihara, saudara dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Berikut yang terakhir untuk kali ini. Setelah kita dipilih, setelah kita punya pengharapan, setelah kita hidup dalam iman, maka ayat berikutnya, ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Saya tetap katakan kepada jemaat, Etani Sangkakala, dimanapun Anda berada, bergembiralah akan hal itu. Hal mana? Hal kita menjadi orang pilihan Tuhan? Hal mana? Hal kita orang yang dilahirkan oleh kebangkitan Kristus menjadi orang yang berpengharapan? Hal mana? Hal Tuhan memelihara saya dan saudara dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan 3 hal ini, bergembiralah. Saya tetap berkata kepada jemaat, pertahankanlah rasa gembira, sukacita, bahagia. Ya, jangan buang humor-humor kita. Kita tetap senantiasa bersukacita. Walaupun untuk bersukacita ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang mendukung, Bapak Ibu Saudara. Ya, di tengah-tengah corona, di tengah-tengah COVID-19, sepertinya tidak ada sesuatu yang dapat membuat saya bersukacita. Alkitab berkata, walaupun di dunia tidak ada sesuatu yang mendukung untuk bergembira, ada beberapa hal. Yang pertama tadi saya katakan, Anda dan saya umat pilihan. Yang kedua, Anda dan saya hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, Tuhan memelihara kita karena iman. Ya, dalam 4 hal ini menjadikan kita bergembira, saudara. Sekalipun sulit untuk dilakukannya, 4 hal ini wajib kita pegang, wajib kita percayai, harus kita simpan supaya kita tetap bergembira. Kenapa? Dengan hati yang gembira, yang sakit akan disembuhkan. Hati yang gembira akan melahirkan sebuah imun. Dan dengan imun itu kita dapatkan sebuah kekuatan untuk menolak penularan penyakit. Ya, saya katakan kepada saudara, waktunya kita melakukan firman. Sukacita bukan karena kelimpahan harta, sukacita bukan karena berkat, sukacita bukan karena rezeki yang banyak, sukacita bukan karena kekayaan yang semakin melimpah, sukacita bukan karena aman, sukacita bukan karena keadaannya baik, tapi dalam keadaan yang seperti ini, saya dan Anda diperintahkan untuk bersukacita, bergembiralah akan hal-hal itu, dan kita pasti akan dapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati hidup yang berpengharapan,
dan sukacita damai sejahtera tetap menjadi milik saya dan milik saudara. Mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi, kita masuk di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena firman-Mu. Dengan firman yang Kau sampaikan hari ini melalui surat Petrus, kami semua melihat siapakah kami. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah umat pilihan. Umat pilihan yang ditebus dengan darah Kristus. Umat pilihan yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Dan kami adalah orang-orang pilihan yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan pakai untuk bangkit dari antara orang mati, kekuatan itulah juga yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kami. Sebab itu biarlah kami tetap bergembira, bersukacita senantiasa, karena jaminan yang luar biasa daripadamu. Dan biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, terus mencari Tuhan dalam segala kesulitan kami. Dan biarlah tetap kami berkata dengan iman, sekali kami diberkati, tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan-Mu terhadap kami. Dan kami akan lakukan semua firman-Mu dengan sukacita bahagia, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Hidup yang Putus Asa Tak Berarti. Haleluya, haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan firman Tuhan. 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 Merenungkan firman Tu
pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.